Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas A22 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Kelompok kami terdiri dari 7 orang anggota, yaitu Aisyah, Ananda Regina Putri, Elmayana, saya sendiri Galuh Nika Pratiwi, selanjutnya ada Herdianti, Muhammad Aldrian, dan terakhir Nur Fajrina. Di sini kami akan membahas mengenai gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak mampu memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Ada 4 istilah gagal jantung, diantaranya adalah yang pertama adalah gagal jantung sebelah kiri. Ventrikel kiri jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh yang menyebabkan tubuh kekurangan darah yang mengandung oksigen. Yang kedua adalah gagal jantung sebelah kanan. Kerusakan pada ventrikel kanan jantung yang menyebabkan proses pengambilan oksigen di dalam paru-paru oleh darah tidak berjalan dengan baik. Ketiga, gagal jantung sistolik. Otot jantung tidak dapat berkontraksi dengan baik sehingga proses penyaluran darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Keempat, gagal jantung diastolik. Jantung sulit terisi darah akibat kekakuan pada otot organ tersebut. Kalau begitu, apa sih yang menyebabkan seseorang bisa terkena gagal jantung? Terjadinya gagal jantung biasanya dipicu oleh masalah kesehatan, seperti kebiasaan merokok yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung, mengkonsumsi alkohol yang terlalu sering, dan mengkonsumsi makanan atau minuman cepat saji atau junk food. Penderita hipertensi dan diabetes, serta adanya masalah pada jantung, seperti gangguan katup jantung, kerusakan otot jantung, gangguan ritme jantung atau aritmia, dan terakhir penyakit jantung bawaan sejak lahir. Gejala utama gagal jantung adalah sesak napas dan rasa lelah sepanjang hari. Penyakit ini juga dapat membuat pasokan darah ke ginjal menjadi lebih sedikit, sehingga terjadi penumpukan cairan di tubuh penderitanya, yang ditandai dengan pembekakan pada kaki, termasuk telapak kaki dan pergelangan kaki, atau biasanya disebut dengan edema. Pada segelintir kasus, gagal jantung juga dapat menyebabkan gejala-gejala seperti detak jantung yang tidak teratur, batuk terus-menerus terutama pada malam hari, dan stres yang tinggi. Penyakit jantung ini bisa menyerang siapa saja, namun banyak kasus yang didapati pada mereka yang berusia lebih dari 65 tahun. Penanganan dan pengobatan gagal jantung. Beberapa obat yang dapat digunakan untuk menangani gagal jantung. Yang pertama adalah furosemida. Obat ini merupakan obat diuretik yang dapat membantu mengurangi cairan di dalam tubuh melalui pembuangan air urin. Diuretik dapat meredakan gejala sesak napas dan pembengkakan pergelangan kaki pada penderita gagal jantung. Losartan dan candesartan merupakan obat penghambat reseptor angiotensin atau ARB. ARB bekerja dengan cara mengurangi tekanan darah dan melebarkan pembuluh darah. Digoxin dapat memperlambat denyut jantung dan meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Yang terakhir yaitu ivabradin. Obat ini memperlambat detak jantung dan hanya cocok digunakan bagi mereka yang mengalami efek samping akibat obat penghambat beta. Penyembuhan tidak bisa bergantung pada obat-obatan atau operasi semata, tapi juga harus didukung dengan gaya hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, mengkonsumsi makanan sehat sesuai anjuran dokter, serta berhenti merokok dan mengkonsumsi minuman keras. Sekian pembahasan dari kami mengenai gagal jantung. Thanks for watching dan semoga membantu.